Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman dan adik-adik pejuang CPNS 2021. Pertama-tama mungkin saya ucapkan selamat ya bagi teman-teman yang sudah lulus SKB perankingan ya. Nah, pada video kali ini teman-teman sekalian, saya akan kembali memperkenalkan sebuah materi psikotes ya yang sering muncul di setiap ujian SKB. Nah, ini bagi instansi yang mengadakan SKB itu selalu ada psikotes teman-teman ya. Nah, soal yang saya bahas teman-teman, soal yang saya akan perkenalkan adalah mengenai masalah kepribadian ya, tes kepribadian. Tapi ini teman-teman berbeda sama TKP yang dulu SKD teman-teman ya, ini beda. Jadi pertanyaannya ada 90 nomor ya. Nah, terus pilihan jawabannya ada 2 pilihan, A dan B saja teman-teman. Ini bentuk soal namanya adalah papikostik ya. Nah teman-teman, saya ulangi, namanya adalah tes papikostik. Fungsinya adalah untuk mengukur kepribadian peserta ya gitu. Nah teman-teman, pada video kali ini teman-teman, saya akan menampilkan 90 nomor ya soal tersebut. Dan sebelum saya akan tampilkan soal itu ya, sebelum saya bahas, saya akan tampilkan dulu ya apa dan tujuannya apa diadakan tes papikostik itu, dan kemudian saya akan tampilkan triknya atau rahasianya untuk mendapatkan poin-poin yang tinggi. Nah ya teman-teman sekalian, seperti itu. Nah, sebelum kita bahas teman-teman, dari saya mungkin bagi yang ngikut instansi di formasi kebidanan dan keperawatan, bahwa di Sobat CPNS ada paket tryout ya. Yang mau berminat silakan mendaftar, bisa dapatkan di link di bawah teman-teman, ada komentar yang saya sematkan. Nah, jadi silakan klik itu, dapatkan paket-paket tryout untuk persiapan SKB khusus keperawatan dan kebidanan. Nah teman-teman, tanpa berlama-lama kita cek soalnya 90 nomor. Teman-teman silakan lihat soalnya, akan saya tunjukkan triknya untuk menjawab soal dengan poin yang sangat tinggi. Berikut teman-teman cuplikan soalnya. Nah baik, sebelum kita membahas soal yang tadi barusan lewat ya, saya akan memperkenalkan dulu mengenai pengertian, terus tujuan, bidang aspek, prosedur scoring, terus kelebihan dan kekurangan. Nah pertama-tama adalah kita lihat dulu apa itu ya. Namanya adalah papikostik atau PAPI, Personality and Preference Inventory. Nah, merupakan alat tes penilaian kepribadian terkemuka yang digunakan oleh para profesional. Nah, ya.
dan manajer terkait untuk mengevaluasi perilaku dan gaya kerja individu pada semua tingkatan. Jadi teman-teman, secara singkat adalah merupakan laporan inventory kepribadian terdiri dari 90 pasangan pernyataan pendek berhubungan dalam situasi kerja. Nah, yang menyangkut 20 aspek kepribadian yang dikelompokkan dalam 7 bidang. Pertama adalah masalah kepemimpinan ya, atau leadership. Nah, kemudian adalah di sini ada arah kerja atau work direction, terus aktivitas kerja. Kemudian relasi sosial atau hubungan ya, hubungan antara karyawan, terus gaya bekerja, sifat temperamen, marah atau pendiam gitu ya. Terus dan posisi atasan dan bawahan. Itulah namanya adalah pengertian dari tes Papy Kostick. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan tampilkan dulu ya. Nah, ini adalah sebenarnya rahasia ya, rahasia penilaian dari tes psikotes. Teman-teman pelajari ini dan bisa nanti memilah-milah jawaban apa supaya mendapatkan poin yang tinggi. Kemudian bidang aspek tes ini adalah apa? Pertama adalah arah kerja. Disimbolkan dengan huruf N besar ya, kebutuhan menyelesaikan tugas secara mandiri, itu pertama. Kemudian yang B adalah ada huruf G di sini, hard intensive work, peran pekerja keras. Kalau G adalah kerja keras, terus yang kemudian yang C adalah kebutuhan berprestasi. Itu adalah bagian dari arah kerja. Nah, yang berikutnya adalah kepemimpinan ya. Itu pertama disimbolkan dengan L besar ya, peran kepemimpinan. Kemudian ada di sini huruf P besar, kebutuhan mengatur orang lain. Jadi ada namanya kebutuhan atau punya kepribadian yang suka mengatur orang lain. Itulah bagian dari kepemimpinan. Kemudian adalah peran membuat keputusan. Itulah bagian juga dari kepemimpinan. Berikutnya adalah aktivitas teman-teman. Ini adalah aktivitas kerja. Peran pertama adalah peran sibuk. Nah, atau huruf T disimbolkan ya, V besar, peran penuh semangat. Yang berikut ada social nature, relasi sosial teman-teman. Di sini ada huruf O besar, kebutuhan kedekatan dan kasih sayang. Oke, itulah hubungan antara sosial, hubungan antara kerja relasi kerja ya. Huruf B besar, kebutuhan diterima dalam kelompok. Terus peran hubungan sosial dan kebutuhan untuk diperhatikan. Itu bagian dari relasi sosial teman-teman. Teman-teman pahami ini, nanti kalian menjawab soal yang akan ditampilkan berikutnya. Kemudian adalah di sini ada gaya kerja teman-teman. Pertama adalah huruf C besar, peran mengatur. Terus ada peran bekerja dengan hal-hal rinci. Ya, jangan skip teman-teman ya, nonton sampai terakhir. Terus di sini ada R besar, peran orang yang teoritis, yang banyak bicara teman-teman. Nah, kemudian lanjut lagi ada di sini sifat temperamen. Nah, pertama adalah kebutuhan untuk berubah. Yang kedua, peran mengendalikan emosi, dan kemudian adalah kebutuhan untuk agresif ya. Berikut posisi atasan atau bawahan. Nah, di sini ada F besar ya, kebutuhan membantu atasan, atau W besar, kebutuhan mengikuti aturan dan pengawasan. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk di di penilaian teman-teman. Poin-poin berapa? Oke. Pertama adalah tadi yang sudah dibahas ya, L besar adalah peran pemimpin ya. Bagaimana kalau untuk mendapatkan poin yang tinggi? Nah, skor 5 sampai 9 itu adalah yaitu tingkat di mana seseorang memproyeksikan dirinya sebagai pemimpin, suatu tingkat di mana ia mencoba menggunakan orang lain untuk mencapai tujuannya. Nah, apa teman-teman? Ini apa artinya? Ini bagian dari kepemimpinan teman-teman. Kalau teman-teman mendapatkan pilihan jawaban seperti ini, pilihlah jawaban itu. Kenapa? Karena poinnya sangat tinggi. Nah, poin rendahnya adalah 4 sampai 0, cenderung tidak aktif menggunakan orang lain dalam bekerja. Oke, ingat ya. Yang poin tinggi itu adalah menggunakan orang lain untuk bekerja, sedangkan yang 4 yang rendah adalah tidak menggunakan orang lain. Berikut adalah kebutuhan mengatur orang lain, oke, atau need to control others. Nah, sini ada skor sampai 59. Pertama adalah tingkat kebutuhan untuk menerima tanggung jawab orang lain menjadi orang yang bertanggung jawab. Terus skor 40, menurunnya keinginan untuk bertanggung jawab. Jadi poin tertinggi adalah untuk masalah mengatur orang lain adalah
mampu bertanggung jawab. Itu adalah poin yang tinggi. Berikut kita next ke ini ya, huruf I besar. Peran membuat keputusan. Oke. Pertama, ragu-ragu ya, itu adalah poin rendah ya, 0 sampai 2, atau menolak mengambil keputusan. Kemudian adalah skor 34, berhati-hati membuat keputusan. Skor 57, berhati-hati atau lancar dan mudah mengambil keputusan. Dan yang paling tinggi adalah tidak ragu dalam mengambil keputusan atau berani ya teman-teman. Berikut F besar adalah kebutuhan membantu atasan. Nah, skor paling tinggi 6 sampai 9, bersikap setia dan membantu, kemungkinan bantuannya bersifat politis. Berikut poin 4 sampai 5, setia terhadap perusahaan. Kemudian adalah skor 23, mengurus kepentingan sendiri. Ini mementingkan kepentingan sendiri teman-teman. Skor 2 ya, di bawah 2 adalah cenderung egois, kemungkinan bisa memberontak ya. Ini masalah teman-teman bagi jika diterima dalam perusahaan. Berikut adalah di kebutuhan mengikuti aturan dan pengawasan. Oke, skor di bawah 4, berorientasi pada tujuan sendiri. 4 sampai 5, kebutuhan akan pengarahan dan harapan yang dirumuskan untuknya. Yang paling tinggi adalah teman-teman meningkatnya orientasi terhadap tugas dan membutuhkan instruksi yang jelas. Berikut peran sibuk. Nah, di bawah 4 skornya teman-teman, melakukan segala sesuatu menurut kemauan sendiri. Poin 4 sampai 6 teman-teman, tergolong aktif secara internal dan mental. Kemudian adalah peran penuh semangat. Nah, ya, di bawah 5 poinnya adalah cenderung pasif. Yang 5 sampai 7 aktif secara fisik, cenderung sportif. Baik, next ke berikut. Peran orang yang teoritis atau orang yang banyak bicara, teman-teman. Oke, 0 sampai 4 adalah kurang perhatian. Kurang perhatian dan bersifat praktis. Dia mau yang simpel-simpel saja. Terus 5 sampai 9 adalah nilai-nilai penalaran tergolong tinggi, orang yang memiliki tingkat penalaran yang tinggi. Kemudian adalah peran bekerja dengan hal-hal rinci. Skor 0 sampai 3 adalah menyadari kebutuhan akan kecermatan tetapi tidak berminat bekerja detail. Nah, itulah poin yang sangat rendah. Kemudian adalah skor 4 sampai 9, minat tinggi untuk bekerja secara detail ya, sampai tuntas teman-teman. C, peran mengatur. Ini juga bagian dari sebenarnya kepemimpinan. Terus fleksibel ya, tidak teratur, itu poin paling rendah. Poin 3 sampai 5, teratur tetapi tidak tergolong fleksibel. Yang paling tinggi adalah keteraturan tinggi, cenderung kaku. Baik, yang berikut. Nah, kebutuhan untuk diperhatikan. Yang poin di bawah 2 cenderung pemalu, terus rendah hati atau tulus, memiliki pola perilaku yang unik. Yang paling tinggi adalah membutuhkan perhatian nyata. Ini adalah poin yang tinggi teman-teman. Terus kebutuhan diterima dalam kelompok. Poin terendah adalah selektif, suka memilih-milih kelompok atau suka memilih-milih anggota kelompok teman-teman. Itu adalah poin yang paling tinggi dalam yang rendah dalam kepribadian. Terus butuh diterima tetapi tidak mudah dipengaruhi kelompok. Yang paling tinggi butuh disukai dan diakui, mudah dipengaruhi. Kemudian adalah kebutuhan kedekatan dan kasih sayang. Di sini ada poin di bawah 3, tidak suka hubungan perorangan. Oke, yang paling tinggi adalah sangat tergantung atau butuh penerimaan diri. Nah, lanjut lagi teman-teman, kita next ke slide berikutnya. Di sini adalah peran hubungan sosial atau social extension. Di bawah 6 adalah perhatian rendah terhadap hubungan sosial. Ini adalah poin di bawah 6 ya. Yang paling tinggi adalah kepercayaan tinggi dalam hubungan sosial, suka interaksi. Nah, next ke berikutnya adalah kebutuhan menyelesaikan tugas secara mandiri, oke? Nah, yang poin di bawah 3 teman-teman sekalian, di sini ada menunda atau menghindari pekerjaan. Ini adalah poin yang paling rendah. Berhati-hati atau ragu dalam bekerja. Itu poin 3 sampai 4. Terus poin 4 sampai 6 cukup bertanggung jawab pada pekerjaan. Yang paling tinggi adalah tekun dan tanggung jawab yang tinggi. Itulah merupakan poin yang tinggi dalam kebutuhan menyelesaikan tugas secara mandiri. Lanjut, kebutuhan berprestasi. Di sini ada poin skor sampai 5 ya. Ketidakpastian tujuan, kepuasan dalam satu pekerjaan, tidak ada usaha lebih. Sedangkan skor paling tinggi adalah tujuan jelas, kebutuhan sukses dan ambisi tinggi. Luar biasa ini ya. Nah, terakhir
peran pekerja keras. Yang rendah poinnya adalah bekerja untuk kesenangan saja, bukan hasil optimal. Dan paling tinggi adalah kemauan bekerja keras yang tinggi. Terus kebutuhan untuk berubah. Di sini ada poin rendah, tidak suka berubah. Kemudian skor 3 sampai 4 tidak suka perubahan jika dipaksakan. Skor sampai 5, skor 5 sampai 6 mudah menyelesaikan diri, dan paling tinggi adalah mudah gelisah, frustasi karena segala sesuatu tidak berjalan fantastis. Artinya dia tidak senang kalau pekerjaannya tidak sesuai atau tidak berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Oke, itu adalah terakhir. Nah, masalah teman-teman ya, masalah kebutuhan untuk agresif. Teman-teman bisa baca sampai selesai di sini ya. Terus peran pengendalian emosi ya. Oke, berikut. Nah, kita masuk ke pembahasan soalnya ya. Nah, teman-teman nanti kalian akan dihadapkan seperti ini. Kalian menjawab ya, pilihlah satu jawaban A atau B ya. Ada 90 pasang pernyataan, pilihlah satu dari setiap pasang tersebut yang Anda anggap paling mendekati pribadi Anda. Oke. Bila tidak ada satupun yang paling menggambarkan diri Anda, pilihlah yang Anda anggap paling mendekati pribadi Anda. Istilah jawaban dengan melingkari pernyataan yang Anda pilih. Nah, ya teman-teman, saya akan menjawab sesuai dengan apa kepribadian saya. Saya juga teman-teman belum pelajar tadi skor-skornya teman-teman. Nanti teman-teman pelajari itu, hafal, dan nanti gunakan hafalan tadi untuk menyelesaikan memilih jawaban yang mana yang paling tinggi skornya. Nah, oke, jadi teman-teman, saya ulangi ya, pilihlah satu dari setiap pasangan tersebut yang Anda anggap paling mendekati pribadi Anda. Oke. Bila tidak ada satupun yang paling menggambarkan diri Anda, pilihlah yang Anda anggap paling mendekati. Harus memilih teman-teman, A atau B, silakan pilih. Nah, untuk yang satu ya, saya pilih mana kira-kira? Terserah teman-teman, Anda pilih yang mana, saya pilih ya. A atau B, saya adalah pekerja keras atau saya bukan seorang pemurung. Ya, teman-teman, saya pilih jawabannya adalah di sini. Untuk saya kan alfa. Oke. Terlalu tebal ya. Nah, ini saya pilih ya. Kasih warna lain di sini. Jadi saya pilih jawabannya alfa. Nomor 2, saya tidak bahas semua teman-teman, nanti teman-teman yang bahas sendirilah. Saya ingin bekerja lebih baik dari orang lain, atau saya mengerjakan apa yang saya kerjakan sampai selesai. Untuk saya teman-teman, saya pilih jawabannya B. Nah, oke, teman-teman silakan jawab sendiri. Nomor 3, saya suka membimbing orang lain mengerjakan sesuatu. Ini ada hubungan dengan peran pemimpin. Saya ingin berusaha sebaik mungkin. Saya pilih jawabannya alfa di sini. Oke. Nomor 4, saya senang melakukan hal-hal yang lucu, atau saya suka mengatur orang lain. Ini bagian dari kepemimpinan. Oke. Saya suka berada dalam suatu kelompok. Nah, ini bagian dari interaksi teman-teman ya. Saya ingin diperhatikan dalam kelompok saya. Nah, teman-teman, ini juga bagus teman-teman, dua-duanya ini. Saya suka berada dalam satu kelompok, atau saya ingin diperhatikan dalam kelompok saya. Saya pilih teman-teman jawabannya B di sini. Oke. Saya suka membangun persahabatan yang akrab, atau saya suka bergaul dengan kelompok saya. Oke. Nah, jadi saya pilih jawaban ini adalah alfa ya gitu. Baik teman-teman sekalian, kita next lagi ke berikutnya ya. Nah, di sini ada slide berikut teman-teman ya. Kita lihat lagi. Saya tidak bahas semua ya, mungkin sampai sebagian saja ya. Saya cepat merubah pikiran saya jika diperlukan, atau B, saya suka berkegiatan dengan kelompok. Ini adalah bagian dari interaksi sosial. Nah, ya. 8 adalah saya suka membalas dendam jika disakiti. Ya, maaf ya, ada anak di belakang ya, lagi makan teman-teman. Saya suka membalas dendam jika disakiti, atau saya suka mengerjakan hal yang baru dan berbeda. Ini adalah sifat temperamen teman-teman. Saya pilih B di sini. Nah, ya. Teman-teman silakan pilih sendiri. Kemudian saya ingin disukai atasan saya. Oke, atau saya sering berterus terang atas kesalahan orang lain jika merasa bersalah. Saya pilih jawabannya alfa di sini. Nomor 10, saya senang mengikuti petunjuk yang diberikan pada saya, atau saya ingin menyenangkan atasan saya. Oke. Nah, jadi saya pilih karena tadi yang di sini 9A, saya tetap konsisten, di sini juga adalah B di sini teman-teman ya. Oke.
11 adalah saya selalu berjuang atas yang saya lakukan, atau saya selalu menempatkan semua hal pada tempatnya. Saya pilih jawabannya alfa di sini. 12, saya mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang saya inginkan. Nah, ini bagian dari kepemimpinan, ya. Oke. 13, saya ingin kelihatan ceria dan menarik, atau saya ingin betul-betul berhasil. Saya pilih B. Terus 14, saya suka memberitahukan apa yang orang lain harus dikerjakan, atau saya gemar membantu orang memutuskan sesuatu. Ini bagian dari kepemimpinan. Oke, seperti itu. Baik, kita lihat teman-teman. Kita next ke berikutnya. Ya, saya tidak bahas semua ya. Nanti teman-teman bisa bahas sendiri. Nah, ini saya mudah beradaptasi. Saya suka mengevaluasi pekerjaan saya. Ini adalah bagian dari hubungan sosial, ya. Jawabannya A untuk saya. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman, saya kira cukup itu saja teman-teman. Nanti teman-teman lanjutkan sampai 90 nomor ya. Jangan sembarang jawab ya. Harus konsisten dengan jawaban. Jangan asal-asalan teman-teman. Isi sampai selesai. Nah, saya kira cukup sampai sekian untuk tes psikotes ya, kepribadian ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.